Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di Atas Rontal. Dalam seri ke-155 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasemi, Refli sebagai Rakai Kembar, Wati sebagai Caranaga, Siska sebagai Nyai Caparu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasemi terlambat pulang ke asrama pendidikannya di kaki Bukit Pangi di desa Sidatega. Dang Acarya Siwanata marah, tapi akhirnya Rasemi diampuni kesalahannya. Rasemi membaringkan tubuhnya di atas ranjang di wismanya yang terletak paling ujung. Dia tidak segera tidur, pikirannya melayang. Baru pertama kali itu dia bertemu dengan tokoh kerajaan Majapahit yang bernama Sang Ramapati, atau Sang Mahapati, atau dia Halayuda. Gusti Ramapati. Priagung satu itu memang luar biasa. Dia orang hebat, lidahnya tajam, dan perkataannya tegas serta berwibawa. Kukira negeri Majapahit ini di bawah bayangan kekuasaan Gusti Ramapati. Ibarat seekor singa. Beliau memang sudah tua,
tapi taringnya masih tajam dan berkilat-kilat. Oh, Rakai Kembar. Ah, monyet kau Rasmi. Eh, Kemana saja kau? Aku terpaksa pulang sendirian. Bukankah aku sudah menitipkan pesan pada Nyai Caparu? Aku pergi ke kota Raja Majapahit. Mau apa kau ke kota Raja Majapahit? Dasar pemuda desa. Kau pasti hanya akan melihat-lihat keramaian saja. Silakan masuk, Rakai Kembar. Jangan berdiri di depan pintu. Kau melanggar tata tertib asrama pendidikan ini, Rasmi. Apa kau tidak kena marah guru? Ya, sedikit. Tapi beliau sudah mengampuni kesalahanku, Rakai Kembar. Seharusnya kau dimasukkan ke kandang Wijung. Untung kau diampuni. Oh, mengapa kau tidak masuk dulu? Ayo, masuklah. Kita bicara di dalam. Yuk. Tidak, aku sudah mengantuk. Rasmi, Kenapa? bagaimana dengan Nyai Caparu? Jalirmu yang cantik itu. Apakah dia memuaskan? Aku senang seorang wanita yang lembut. Sekalipun dia seorang jalir. Kalau aku lebih senang seekor kuda betina yang nakal. Lebih nakal, lebih liar. Rasanya lebih menyenangkan. Sudahlah Resmi. Selamat malam. Suasana sangat menyenangkan. Langit cerah di hari Buddha yang cerah. Matahari bersinar hangat di desa Tumpih Angin. Para jalir sudah rapi berdandan. Dan mereka duduk di serambi pondok sambil bersenda gurau menunggu para langganan. Nyai Caparu tidak kelihatan bersama mereka. Rupanya dia masih mengurung diri di ruangan biliknya. Caparu? Caparu? Oh, kau Caranaka? Mengapa kau tidak keluar? Berkumpul bersama teman-teman? Tidak, Caranaka. Aku di sini saja. Kau pasti sedang menghadapi persoalan. Ya, kau benar. Ini adalah persoalan pribadi, Caranaka. Dan aku akan menyelesaikannya sendiri. Apakah soal Rasmi? Laki-laki yang pintar berkata-kata itu? Aku tidak ingin melibatkanmu, Caranaka. Sudahlah, ini tidak ada hubungannya dengan persahabatan kita. Ini adalah benar-benar persoalan pribadiku. Kalau kau masih menganggapku sebagai seorang teman, kau pasti mau berterus terang padaku. Benar bukan? Pasti persoalan Rasmi. Dia berjanji mau datang. Lidah seorang laki-laki bercabang dua, Caparu. Masa kau tidak tahu? Aku percaya padanya. Dia pasti datang. Seharusnya dia sudah datang, bukan? Iya, seharusnya dia sudah datang. Apakah mungkin dia mengingkari janjinya? Mungkin saja. Semua mulut laki-laki berbau busuk. Omongannya tidak bisa dipercaya. Laki-laki itu makhluk yang berpenyakitan. Mereka senang disanjung, dipuja, dibombong hatinya. Mereka senang dikatakan sebagai seorang laki-laki yang jantan. Aku tidak pernah percaya kepada mereka. Aku tidak pernah benar-benar menyukai laki-laki, kecuali uangnya. Caranaka, janganlah menipu dirimu sendiri. Kau pasti tahu bahwa uang bukan segala-galanya. Kita sebenarnya juga masih membutuhkan cinta. Kita membutuhkan kasih sayang. Kita membutuhkan pernyataan-pernyataan yang tulus dari seorang laki-laki. Caparu, aneh sekali kau ini. Setelah sekian lama menjadi seorang jalir, tiba-tiba kau mengucapkan kata-kata cinta. Sadarlah, Caparu. Bukalah matamu dan lihat siapa kita ini sebenarnya. Jangan mau dibawa mimpi laki-laki seperti Rasmi. Kau pasti akan menyesal nanti.
Kasihan kau, Caparu. Sudahlah, lupakan saja orang itu. Marilah kita hidup seperti biasanya. Kita bukanlah wanita-wanita yang sama sekali gagal. Kita masih mempunyai harapan. Kita bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk persediaan hari tua. Jangan lagi memikirkan cinta, Caparu. Laki-laki yang datang ke tempat ini tidak untuk memberikan cinta kepada kita. Dia hanya membutuhkan hiburan. Dan untuk itu, dia harus membuka kocek uangnya. Sudahlah. Caranaka. Sekalipun kita adalah seorang jalir, seorang wanita kotor, seorang perempuan berdebu, tapi bukankah sesungguhnya kita masih manusia biasa? Kita masih mempunyai hati. Kita masih mempunyai perasaan. Kita mempunyai naluri seperti wanita-wanita yang lain. Kalau kita dapat membersihkan tubuh kita ini, kalau kita dapat menghapus kotoran yang melekat di dalam hidup kita selama ini, bukankah kita bisa kembali menjadi wanita yang baik-baik? Apakah itu ada gunanya, Caparu? Ada, Caranaka. Kita jangan munafik. Kita berada di tempat ini karena terpaksa. Kita dipaksa oleh keadaan. Tak seorang pun wanita di muka bumi ini bercita-cita menjadi pelacur atau jalir. Semua itu karena keadaan. Kalau begitu, terserah padamu, Caparu. Kau mempunyai kebebasan. Kau mempunyai hak untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Caranaka, kau adalah sahabatku. Selama ini, kita selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Kita makan bersama-sama. Kita tidur bersama-sama di kubangan lumpur. Oh, hatiku sedih sekali, Caranaka. Pada akhirnya, kita harus berpisah. Caparu, apa maksudmu? Aku akan pergi meninggalkan tempat ini, Caranaka. Aku akan pergi mengikuti Rasemi. Aku tidak tahu apakah pilihanku ini akan dapat merubah hidupku, atau barangkali justru menghancurkan hidupku. Entahlah. Tapi memang aku harus pergi. Aku tidak bisa selamanya menjadi seorang jalir. Caparu. Caparu, sahabatku. Caranaka. Aku minta bantuanmu, Caranaka. Kau harus dapat merahasiakan kepergianku. Jangan berkata kepada siapa-siapa. Jangan sampai Bibi Wangking mendengar. Aku ingin pergi dengan tenang dan damai. Jangan sampai terjadi keributan. Caranaka. Caparu. Selamat tinggal, Caranaka. Selamat jalan, Caparu. Mudah-mudahan kau tidak salah memilih jalanmu. Mudah-mudahan Rasemi tidak mengecewakanmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dua orang wanita jalir, dua orang sahabat itu berpelukan erat. Nyai Caparu dan Caranaka bertangis-tangisan karena mereka harus berpisah. Nyai Caparu menghapus air matanya sebelum kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan bilik. Dia berjalan diam-diam melewati pondok belakang.
Caranaka mengawasi dari kejauhan sampai tubuh Nyai Caparu lenyap di balik pohon-pohon perdu. Caparu. Oh, dia sudah seperti adik kandungku sendiri. Kasihan kau, Caparu. Mudah-mudahan nasibmu menjadi lebih baik. Aku benar-benar merasa kehilangan. Oh, aku telah kehilangan seorang adik yang manis. Tuan Rasmi. Aku sudah lama menunggu di bawah pohon ini, Nyai Caparu. Aku hampir tidak sabar lagi. Tuan, saya sendiri sudah hampir putus asa. Saya sudah beberapa kali datang kemari. Dan saya masih belum dapat melihat kehadiran Tuan. Saya kira Tuan mengingkari janji. Kau tidak perlu cemas lagi. Lihatlah, aku sudah datang menjemputmu. Iya Tuan. Sekarang hati saya sudah menjadi tenang. Tenang sekali. Tuan telah memberikan seberkas harapan di dalam hidup saya. Kita tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Apakah tidak ada yang tahu kau meninggalkan pondokmu, Nyai Caparu? Bagaimana dengan Bibi Wangking? Saya pergi diam-diam, Tuan. Hanya Caranaka yang tahu. Tapi dia berjanji tidak akan membocorkan kepergian saya. Sudahlah. Ayo kita berangkat. Iya, Tuan. Kita jangan melewati jalan depan. Kita menyusuri sungai kecil ini. Aku sudah tahu jalannya. Rasemi menuntun Nyai Caparu, dan mereka berjalan menyusuri tepian sungai yang bening airnya. Mereka melangkah di sela-sela batu. Suatu saat Nyai Caparu terpeleset dan hampir jatuh, tapi Rasemi buru-buru mendekapnya. Nyai Caparu tersenyum, dan mereka kembali melangkah perlahan-lahan. Bangunan-bangunan pondok semakin jauh. Tiba-tiba Nyai Caparu menarik tangan Rasemi, dan mereka berhenti di bawah pohon rindang. Ada apa? Mengapa berhenti? Entahlah, Tuan Rasmi. Hati saya sedih sekali. Apakah kau merasa berat meninggalkan kehidupan seorang jalir? Saya sudah lama menjadi seorang jalir. Lalu? Sudut desa Tumpih Angin adalah dunia saya. Saya biasa hidup bersama teman-teman. Saya bergurau bersama mereka sepanjang malam. Kami bicara tentang bermacam-macam hal. Tentang laki-laki, tentang bubur wangi, tentang kain tenunan yang indah, dan tentang masa depan yang tidak pasti. Saya tahu, saya sadar bahwa saya selama ini hidup terkubur di lembah yang hitam. Tapi saya sudah lama tinggal di situ. Saya benci kehidupan seorang jalir. Tapi bagaimanapun juga, saya pernah akrab dengan kehidupan itu. Sudahlah, perpisahan memang menyedihkan. Tapi kau harus menatap ke depannya, Caparu. Biarlah masa lalu tertinggal di belakang. Sekarang kau sedang berjalan bersamaku. Menuju masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah, yang lebih pasti. Ya? Tuan Rasmi. Iya. Entah mengapa, tiba-tiba saya menjadi ragu-ragu. Apakah saya dapat mempercayai Tuan Rasmi? Sekarang ini aku sedang membuktikan
bahwa sudah sepantasnya kau percaya padaku, Nyai Caparu. Berilah aku kesempatan untuk membuktikan cintaku. Tuan Rasemi. Tuan Rasemi. Nyai Caparu memeluk Rakuti erat-erat. Mereka berdekapan sesaat lamanya. Rakuti membelai rambut Nyai Caparu sambil mencium pipinya yang lembut. Sesaat mereka terlena dalam dekapan yang hangat. Mereka tidak menyadari bahwa ada dua orang laki-laki mengintai dari balik semak belukar. Pada saat Rasmi menarik tangan Nyai Caparu dan mereka bermaksud meneruskan perjalanan, dua orang laki-laki itu melompat ke depan mereka. Siapa mereka ini, Nyai Caparu? Hati-hati, Tuan Rasemi. Mereka adalah kaki tangan Bibi Wangking. Bibi Wangking pasti sudah mengetahui bahwa saya melarikan diri. Caparu! Ayo, kembali ke pondok. Jangan bodoh, Caparu. Kau tidak mungkin melarikan diri, Caparu. Nyai Caparu akan pergi bersamaku. Kau seorang langganan kurang ajar. Sekalipun kau berada di tempat pelacuran, kau harus mengikuti tata tertib. Kami disuruh Bibi Wangking membawa Caparu kembali ke pondoknya. Dia harus bekerja seperti biasa, seperti teman-temannya. Dia seorang jalir di sini. Dia tidak boleh dibawa kemana-mana. Aku harus pergi. Katakan kepada Bibi Wangking bahwa aku akan pergi bersama Tuan Rasemi. Aku berhenti menjadi seorang jalir. Tidak semudah itu. Kau sudah banyak berhutang budi kepada Bibi Wangking. Aku tidak tinggal dengan percuma di tempat ini. Aku juga menghasilkan uang. Jangan banyak ngomong. Ayo cepat. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Apa? Kau mengancam kami? Lihatlah. Tempat ini sepi. Kami dapat membunuh dan menguburkanmu di tempat ini tanpa seorang pun tahu. Mengerti? Kau tidak akan bisa melakukannya. Kecuali kau ingin berurusan dengan pemerintah Majapahit. Pemerintah Majapahit? Ya. Apa hubungannya dengan pemerintah Majapahit? Jangan percaya. Dia hanya bermaksud menakut-nakuti kita. Ayo, kita seret saja Caparu. Kalau laki-laki itu berani menghalang-halangi kita, kita tebas batang lehernya. Ayo. Dengar, saudara. Tidak ada perlunya aku mengancam orang-orang seperti kalian. Aku tahu siapa kalian. Kalian hanyalah kaki tangan seorang mucikari, seorang germo. Tapi sekali lagi kuperingatkan, jika kalian berani mencegah niatku membawa pergi Nyai Caparu, kalian pasti akan menyesal. Catat baik-baik. Namaku Rasmi. Aku datang ke tempat ini mengemban tugas dari seorang pembesar kerajaan Majapahit. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi aku tidak sedang bermain-main. Lihatlah. Di dalam kantong ini ada 30 kepeng uang perak murni. Ambillah. Berikan sebagian pada Bibi Wangking sebagai ganti rugi. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu? Ya, kalau kau bisa bersikap hati-hati, kau pasti mempercayai aku. Nah, terimalah. Benarkah isinya 30 keping uang perak murni? Kau boleh menghitungnya. Sekarang biarkan kami pergi. Ayo, Nyai Caparu. Tunggu. Terima kasih, Tuan Rasemi. Iya. Kami akan menyampaikan kata-kata Tuan kepada Bibi Wangking. Kalau Bibi Wangking masih penasaran,
dia boleh menyusul ke kota Raja Majapahit. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasemi menarik tangan Nyai Caparu dan mereka meneruskan perjalanan. Dua orang laki-laki itu pun segera pergi. Kita berhenti sebentar, Tuan Rasemi. Kau memang kelihatan lelah, Nyai Caparu. Mungkin kau tidak biasa lagi berjalan jauh. Bukan soal itu, Tuan. Ada apa? Aku melihat kebimbangan lagi di matamu. Tuan tidak pernah mengatakan sebelumnya bahwa kita akan pergi ke kota Raja Majapahit. Kita akan mempunyai masa depan yang baik dan cerah di sana. Tuan sepertinya sudah merencanakan segala sesuatunya. Dan Tuan tidak pernah mengatakan apa-apa kepada saya. Tuan benar. Sekarang hati saya menjadi bimbang lagi. Ya, kecuali kalau Tuan Rasemi mau berterus terang kepada saya. Dengarlah, Nyai Caparu. Aku memang telah merencanakan sesuatu. Tuan, seharusnya Tuan jangan diam saja. Bukankah Tuan berjanji akan mengawini saya? Tapi mengapa Tuan diam-diam menyusun rencana sendiri? Saya kira ini tidak adil, Tuan. Dengar dulu, Nyai Caparu. Dengar dulu perkataanku. Sekarang aku akan menceritakan kepadamu. Kau nanti akan mengerti. Ya, mudah-mudahan kau bisa memahami niat baikku ini, Nyai Caparu. Coba katakan, aku telah berjanji apa padamu? Tuan berjanji akan mengangkat saya dari lubang lumpur yang hina. Benar? Tuan juga berjanji akan mengawini saya. Tuan meletakkan setumpuk harapan di depan pintu hidup saya. Apakah semua itu hanyalah janji-janji atau harapan-harapan kosong? Oh tidak, itu bukan harapan kosong, Nyai Caparu. Bukan janji-janji kosong. Aku memang akan mengangkatmu dari lubang lumpur yang gelap. Aku akan mengawinimu. Kau akan menjadi istriku, Nyai Caparu. Tapi sayang sekali. Apa, Tuan? Sayang sekali? Tuan Rasemi jangan main-main. Saya sudah bersedia meninggalkan jejak hidup saya yang lama. Dan sekarang apakah saya akan berhadapan dengan seorang pembohong? Tunggu dulu, Nyai Caparu. Tenanglah. Aku mempunyai persoalan yang cukup berat. Persoalan apa? Sekarang ini aku tidak mempunyai pekerjaan. Aku hanyalah seorang pemuda pengangguran. Ya, aku tidak mungkin mengawinimu dalam keadaan seperti ini, Nyai Caparu. Aku tidak ingin melihatmu hidup menderita, hidup melarat serba kekurangan. Tuan tidak usah khawatir. Yang penting, Tuan menepati janji Tuan. Saya bersedia hidup melarat, Tuan. Jangan nekat seperti itu, Nyai Caparu. Aku tidak ingin mengangkatmu dari lubang lumpur yang hitam, tapi kemudian menceburkan dirimu ke lubang kotoran yang lain. Aku tidak ingin menghidupimu dengan bekal seorang pengangguran. Aku adalah seorang laki-laki. Aku juga mempunyai harga diri. Ya, jika aku mencintai seorang wanita, aku harus dapat membahagiakannya baik secara lahir maupun batin. Tuan bisa mencari pekerjaan yang pantas. Jika Tuan berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuan pasti akan berhasil memperoleh pekerjaan yang pantas. Tidak semudah itu, Nyai Caparu. Sekarang ini mencari pekerjaan yang pantas, mencari penghasilan yang cukup untuk keluarga, sama sulitnya mencari seekor semut api yang terselip di tumpukan jerami. Lalu bagaimana, Tuan Rasemi? Saya sudah terlanjur pergi. Saya sudah terlanjur kehilangan pekerjaan. Saya tidak mungkin kembali lagi ke desa Tumpi Angin. Saya malu. Nyai Caparu, jangan bicara sembarangan.
Kau tidak perlu kembali ke desa Tumpih Angin dan menjalani pekerjaan hina itu. Lalu kita harus bagaimana? Tuan jangan membuat saya kebingungan. Saya seorang wanita. Saya sudah terlanjur percaya kepada Tuan. Begini, Nyai Caparu. Aku mempunyai hubungan dengan seorang pejabat kerajaan Majapahit. Kukira dia mau menolongku. Tapi sebelumnya tentu saja aku harus berbuat jasa padanya. Itulah sebabnya aku membutuhkan pertolonganmu, Nyai Caparu. Aku membutuhkan pengertianmu. Percayalah, kalau pejabat kerajaan itu mau berpaling kepadaku dan mau memberikan kesempatan, dalam sekejap aku akan memperoleh pekerjaan yang pantas. Ya, bisa saja aku diangkat sebagai penggawa kerajaan atau sebagai pegawai istana yang lain. Ya, tapi tentu saja semua itu harus kita lakukan dengan penuh pengorbanan. Aku membutuhkan pengorbananmu, Nyai Caparu. Maaf, Tuan Rasemi. Saya masih belum jelas. Pengorbanan macam apa yang akan Tuan inginkan dari saya? Semua ini untuk kebahagiaan kita. Iya. Pengorbanan apa yang Tuan inginkan dari saya? Aku ingin kau menjadi wanita persembahan. Wanita persembahan? Wanita persembahan. Rasmi kemudian menjelaskan apa arti wanita persembahan. Dia berkata dengan hati-hati sekali. Dia berusaha menjelaskan sambil menyembunyikan niat yang sesungguhnya. Nyai Caparu mendengarkan dengan penuh seksama. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah, matanya berkilat-kilat, dan bibirnya gemetaran. Cukup, Tuan. Cukup. Sekarang saya sudah tahu siapa Tuan Rasemi. Benar, apa yang dikatakan sahabat saya Caranaka. Semua laki-laki bermulut busuk. Tunggu, Nyai Caparu. Tunggu dulu. Aku masih belum selesai. Tuan tidak perlu bicara lagi. Tidak perlu berkata-kata lagi. Sekarang saya tidak percaya pada Tuan Rasmi. Nyai Caparu, tunggu dulu. Nyai Caparu, aku bermaksud baik padamu. Sungguh, aku tidak mempunyai niat yang jahat. Sudahlah, Tuan Rasemi. Sudah. Bagaimana saya bisa percaya kepada Tuan lagi? Saya mohon, Nyai. Saya mohon kau bisa mengerti keadaanku. Keadaanku sedang terjepit sekarang ini, Nyai. Baik. Saya tahu Tuan sedang terjepit. Dan Tuan berusaha memperalat diri saya. Oh, itu hanya untuk sementara, Nyai. Tidak selama-lamanya. Sudah. Jangan bicara lagi. Saya tidak sudi mendengarkan kata-katamu. Kau sama saja dengan almarhum suamiku. Dulu dia juga sedang menganggur. Dia sedang ambruk. Lalu dia menjual diriku kepada laki-laki lain. Dan sekarang kau akan mengulanginya. Tidak. Aku tidak sudi mengikuti rencanamu. Rencana busuk. Lebih baik aku menjadi seorang jalir. Aku bisa bebas memilih laki-laki yang kusukai. Dan aku akan menikmati uang dari hasil jerih payahku sendiri. Wanita persembahan tidak dapat kau samakan dengan seorang jalir, Nyai Caparu. Wanita persembahan adalah wanita yang terhormat. Dan aku tidak bisa kau samakan dengan almarhum suamimu. Aku tidak bermaksud menjualmu kepada laki-laki lain, Nyai. Lidahmu berbisa, Rasemi. Kau berjanji akan mengawini aku. Kau berjanji akan mengangkat derajatku dari lumpur yang hina. Tapi apa nyatanya? Apa? Kau akan menyerahkan aku kepada Sang Prabu Jayanegara. Apa bedanya? Apa bedanya menjadi gundik dan menjadi seorang jalir? Ingat, Nyai Caparu. Prabu Jayanegara tidak dapat kau samakan dengan laki-laki lain. Beliau adalah seorang raja. Beliau dapat mengubah nasib setiap orang di seluruh Majapahit ini.
Cobalah kau jernihkan pikiranmu. Pikirlah baik-baik, Nyai. Kalau kau dapat menjadi gundik Sang Prabu Jayanegara, dalam waktu singkat pamormu akan bernyala-nyala. Kau bukan lagi tergolong wanita yang biasa. Kau bukan hanya bisa menolong dirimu sendiri, tapi kau juga bisa menolong orang lain. Kau akan mempunyai pengaruh, Nyai Caparu, dan kau bisa menggunakan pengaruhmu untuk menolongku. Nanti kalau aku sudah memperoleh pekerjaan yang layak, ya barangkali menjadi penggawa kerajaan atau barangkali menjadi seorang wedana, maka ya semuanya akan beres. Nah, barulah aku akan datang untuk mengawinimu. Tapi bagaimana saya bisa menempuh jalan ini? Saya hanyalah seorang wanita biasa. Saya tidak tahu bagaimana tata cara hidup di lingkungan istana. Saya bisa melakukan kesalahan. Oh, tidak. Saya tidak berani menjalankan rencana Tuan. Nyai, jangan bodoh, Nyai Caparu. Ini adalah kesempatan baik. Hanya dengan cara inilah kita bisa memperoleh masa depan yang cerah. Tuan telah mengecewakan hati saya. Saya kira Tuan Rasemi adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi ternyata Tuan hanya ingin memperalat diri saya. Tidak, Nyai, tidak. Aku mencintaimu. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Aku ingin menjadikanmu seorang istri. Tapi aku membutuhkan pekerjaan yang mapan. Masa kau tidak mengerti? Tapi aku tidak berani menjadi wanita persembahan. Aku tidak pernah tahu seperti apa masa depan seorang wanita persembahan. Kalau begitu, baiklah, Nyai. Aku sudah berusaha menawarkan sebuah rencana yang kupikir cukup baik. Tapi karena kau menolak, ya aku bisa apa? Baiklah, sekarang kau bebas. Kau boleh kembali ke desa Tumpih Angin dan menjadi seorang jalil. Nah, begini akhirnya bukan? Aku menyesal sekali. Aku menyesal mengapa aku mengikutimu. Aku benci. Aku benci padamu, Rasemi. Kau laki-laki busuk. Kau busuk. Hatimu busuk. Benar apa yang dikatakan Caranaga. Mengapa aku tidak mengindahkan peringatan-peringatannya? Sekarang aku menjadi susah sendiri. Hatiku tidak pernah sedih seperti sekarang ini. Pikiranku tidak pernah gelap seperti sekarang ini. Aku menyesal. Aku menyesal. Nyai Caparu, kalau saja kau mau percaya padaku, aku akan segera mengajakmu ke kota Raja Majapahit dan membawamu menghadap kepada Gusti Ramapati. Dan nanti Gusti Ramapati yang akan mengatur segala sesuatunya. Aku yakin, Nyai, kau mampu menjadi seorang wanita persembahan. Kau cantik, kau masih muda, dan kau mempunyai pengalaman yang cukup sebagai seorang wanita dewasa. Percayalah, Nyai, kau akan berhasil. Kita akan berhasil, Nyai. Tapi, ya, aku tidak ingin memaksamu. Sebenarnya aku bermaksud baik. Aku juga sangat menyesal karena telah membawamu pergi dari desa Tumpih Angin. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Ternyata kau tidak dapat memahami rencanaku. Baiklah, aku minta maaf, Nyai. Ya, Nyai Caparu, kalau kau ingin kembali ke desa Tumpih Angin, mari, aku antarkan. Biarlah aku yang menghadapi Bibi Wangking. Tuan Rasemi. Oh, Nyai Caparu, rupanya rencana kita telah gagal di tengah jalan. Sayang sekali. Tuan Rasemi. Kenapa? Seandainya saya terima tawaran Tuan, apakah Tuan akan menepati janji Tuan? Nyai Caparu, biarlah dadaku ini ditembus ujung tombak jika sampai aku mengingkari janji, Nyai. Kalau begitu, baiklah.
Saya sudah terlanjur pergi. Saya tidak tahu apakah saya akan bisa menjadi seorang wanita persembahan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi saya kira saya tidak mempunyai pilihan lain. Baiklah, saya terima tawaran Tuan. Ya, Nyai Caparu. Oh, Nyai Caparu, terima kasih. Terima kasih atas pengorbananmu itu. Sudahlah, lepaskan dekapanmu. Mari kita terus berjalan. Baik, Nyai Caparu. Aku memang sudah berjanji pada Gusti Ramapati bahwa aku akan membawamu di hari Buddha ini. Ayolah, kota Raja Majapahit sudah tidak terlalu jauh dari sini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagus. Bagus sekali, Rasemi. Ternyata kau menepati janjimu. Aku senang orang yang suka menepati janjinya. Janji adalah nama baik. Janji adalah kepercayaan. Itukah wanita yang kau maksudkan? Benar, Gusti Ramapati. Hamba mohon ampun kalau sekiranya wanita itu tidak memenuhi selera Gusti. Tidak, Rasemi. Kukira dia cukup cantik. Siapa namamu? Ampun, Gusti. Nama hamba Nyai Caparu. Caparu. Caparu artinya tempat sirih. Kukira namamu tidak begitu bagus. Sebaiknya namamu diganti yang lain yang lebih merdu kedengarannya. Sebaiknya diganti siapa ya, Resmi? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba mengusulkan agar nama Nyai Caparu diganti Warapsari. Warapsari artinya bidadari yang cantik. Ampun, Gusti. Ini kalau sekiranya Gusti Ramapati setuju. Bagus. Aku setuju. Warapsari, sebuah nama yang cukup merdu. Nah, ingat Caparu. Mulai sekarang namamu Warapsari. Di depan Gusti Prabu Jaya Negara nanti, kau tidak boleh menyebut-nyebut Nyai Caparu lagi. Namamu Warapsari. Ya? Baik, Gusti Ramapati. Hamba akan menjalankan perintah Gusti. Caparu. Warapsari. Apakah Rasemi sudah menjelaskan semuanya kepadamu? Kau dibawa kemari untuk dijadikan wanita persembahan? Sudah, Gusti. Tuan Rasemi sudah menjelaskan semuanya kepada hamba. Bagus kalau begitu. Panji Ketawang. Ya, Gusti Ramapati. Bagaimana dengan perempuan celaka itu? Maksudku, si Tangsu. Ampun, Gusti. Hamba masih belum bisa mengatasinya. Dia masih keras kepala. Bahkan sekarang ini, dia sama sekali tidak mau menyentuh makanannya. Bodoh. Dasar perempuan bodoh. Aku sudah tidak sabar lagi. Cepat pergi ke ruangan biliknya, Panji. Seret perempuan itu kemari. Naikkan ke atas kereta. Baik, Gusti Ramapati. Dan kau, Warapsari, malam ini juga kau dan si Tangsu akan dibawa ke desa Kapopongan. Gusti Prabu Jaya Negara mempunyai sebuah pesanggerahan di desa Kapopongan. Kalian berdua akan ditempatkan di sana. Ingat, Warapsari, janganlah kau membuat kecewa hati beliau. Beliau adalah Raja Majapahit. Kau harus dapat melayani beliau dengan sebaik-baiknya.
Jika kau membuat beliau kecewa, apalagi kau berani berbuat macam-macam, kau tidak akan pernah bisa kembali ke desa kelahiranmu. Kau dengar itu, Warapsari? Iya, Gusti Ramapati. Bagus. Hamba mendengar segala perkataan Gusti. Hamba akan berusaha menjadi wanita persembahan yang baik. Hamba akan berusaha dengan segenap kemampuan hamba, Gusti. Nah, Rawading, Rayuyu, aturlah segala sesuatunya. Aku mau istirahat. Sang Ramapati melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Rawadeng segera menyiapkan sebuah kereta di halaman. Sementara Panci Ketawang mengambil si Tangsu di ruangan biliknya. Nyai Caparu sedih sekali karena harus berpisah dengan Rasemi. Air matanya meleleh keluar membasahi pipinya yang halus. Rasemi berusaha menghibur hati wanita jalir itu. Dia meremas-remas jari jemari Nyai Caparu. Tapi sebenarnya hatinya bersorak gembira. Dia girang sekali karena rencananya berhasil. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara Radio ini masih Anda